Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari para pemuda yang diberkati Tuhan. Hari ini Jumat 13 Oktober 2023, saya Pendeta Jenny bersama Ibu Shirley Sapulete hendak mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami telah diberikan kesempatan untuk hidup di hari yang baru. Kami menyadari bahwa kelangsungan hidup kami bukan saja ditentukan oleh makanan jasmani, tetapi terutama oleh firman-Mu. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami, agar kami dapat memahami firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema buah hasil kerajaan Allah. Dan pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Matius 21 ayat 43 sampai ayat yang ke-44. Matius 21 ayat 43 sampai 44 yang berbunyi sebagai berikut. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ada dua pertanyaan yang akan menolong kita untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Pertanyaan pertama, mengapa kerajaan Allah diambil dari para imam kepala dan orang-orang Farisi serta ahli Taurat yang sedang berkuasa saat itu? Kerajaan Allah diambil dari para pemimpin agama pada saat itu karena hidup mereka tidak menghasilkan buah kerajaan Allah. Pertanyaan kedua, siapa yang dimaksud dengan batu dalam ayat 44? Dan siapa orang yang hancur oleh batu itu? Batu dalam ayat 44 ini merupakan gambaran tentang Yesus. Dia adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu para pemimpin agama. Yesus yang telah ditolak akan menghancurkan mereka yang tidak percaya kepadanya. Mereka yang menyalibkan Yesus berpikir bahwa ia lemah, tidak berdaya atau tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, Yesus sebagai hakim pada akhirnya menunjukkan keadilannya dan menghukum mereka yang memperlakukan dia dengan tidak benar. Yohanes 3 ayat yang ke-36 menegaskan tentang hal itu. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menghasilkan buah bukan hanya penting bagi sebuah pohon, tetapi Alkitab jelas berkata bahwa hidup kita pun perlu menghasilkan buah. Bahkan itu adalah tujuan kita di saat kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di muka bumi ini. Tentu saja buah yang diharapkan Allah dari hidup kita bukanlah sembarang buah, tetapi buah kerajaan Allah. Dalam perumpamaan penggarap kebun anggur ini, sikap para penggarap terhadap pemilik kebun anggur menggambarkan buah kehidupan para pemimpin agama saat itu. Buah yang mereka hasilkan adalah pemberontakan, penolakan dan kesombongan serta keserakahan. Mereka menolak untuk percaya pada Yesus. Dengan kesombongannya, mereka mempertanyakan otoritas Yesus. Dengan kuasa siapakah Yesus menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan? Puncaknya Yesus disalib. Ini semua adalah buah
tetapi buah yang tidak benar. Buah yang penuh dengan kejahatan. Akibatnya mereka tidak mengalami kerajaan Allah atau binasa. Kerajaan Allah diberikan kepada orang lain yang menerima dan percaya pada Yesus. Lalu buah apa yang dikehendaki Allah? Yang Allah kehendaki adalah agar kita dapat menghasilkan buah kerajaan Allah. Di saat para pemimpin agama menolak dan tidak percaya pada Yesus, orang-orang berdosa dan bangsa kafir justru menerima Yesus. Kedatangan Yesus disambut dengan iman dan ucapan syukur. Mereka menyaksikan perbuatan Tuhan Yesus kepada sesama, sehingga banyak orang menjadi percaya. Mereka terbuka pada berita Injil yang dikabarkan Yesus. Inilah yang disebut sebagai buah kerajaan Allah, yaitu memiliki iman kepada Tuhan Yesus, hidup dalam pertobatan, hidup dalam sukacita dan ucapan syukur, giat melayani Tuhan serta membagikan kebenaran, yaitu Injil kepada sesama. Sudahkah hidup kekristenan kita menghasilkan buah? Buah seperti apakah yang kita hasilkan? Melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kita dipanggil Tuhan untuk menghasilkan buah kerajaan Allah dengan cara yang pertama, percaya pada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, bersyukur dan bersukacita atas keselamatan melalui iman kepada Yesus. Yang ketiga, memberi diri diubahkan oleh firman dan Roh Kudus setiap hari dan bertumbuh dalam ketaatan pada Allah serta menyaksikan kabar baik kepada sesama. Saudara, bagikanlah berkat yang kita terima dari renungan pagi ini kepada rekan sekerja, teman-teman di sekolah, di kampus, tetangga kita, anggota Komsel, agar hidup kita menjadi kesaksian bagi semua orang. Mari kita tutup renungan ini di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kasih-Mu hebat atas kami anak-anak-Mu. Mampukanlah kami untuk merespon kasih-Mu melalui iman dan ketaatan pada firman-Mu, sehingga semakin hari hidup kami menghasilkan buah kerajaan Allah. Pimpin dan sertai segala usaha, studi, pekerjaan, pelayanan kami hari ini, dan buatlah kami berhasil. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian.